Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pada mata kuliah Farmasi Industri, kelompok 5, yang berjudul Prosedur Penanganan Keluhan terhadap Produk dan Penarikan Kembali Produk, yang beranggotakan yang pertama Dwi Astuti dan yang kedua Gita Eka Nur Cahyani. Yang pertama yaitu ada pengertian dari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, merupakan pedoman yang bertujuan memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan penggunaannya. Bila perlu dapat dilakukan penyesuaian pedoman dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan dan dicapai. Selanjutnya yaitu penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan. Keluhan sendiri yaitu suatu pengaduan dari pelanggan atau konsumen mengenai kualitas, kuantitas, khasiat, dan keamanan. Sedangkan penarikan kembali atau disebut dengan recall adalah kegiatan menarik kembali produk dari semua mata rantai distribusi apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan penandaan atau adanya efek merugikan kesehatan. Di sini ada beberapa jenis keluhan dan laporan, yaitu yang pertama dari personil. Jenis keluhan dan laporannya yaitu meliputi mutu. Mutu adalah yang menyangkut keadaan fisik, kimia, dan biologi dari produk atau kemasannya. Yang kedua yaitu efek samping yang merugikan, itu meliputi seperti alergi, reaksi toksik, reaksi fatal, dan lain sebagainya yang dirasakan oleh orang konsumen. Yang selanjutnya yaitu medis, seperti kurang memberikan manfaat atau kurang memberikan respon klinis, khususnya yaitu fitofarmaka. Yang kedua yaitu ada penanganan keluhan dan laporan. Keluhan dan laporan dikaji dan dievaluasi, antara lain dengan meninjau seluruh informasi yang masuk tentang keluhan atau laporan tersebut. Yang kedua, melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap contoh yang diterima, bila perlu memeriksa juga contoh pertanggal batch yang bersangkutan. C. Meneliti kembali semua data dan dokumentasi yang berkaitan, termasuk catatan batch, catatan distribusi, catatan hasil pengujian, dan sebagainya. Tindak lanjut penanganan keluhan yaitu dengan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. B. Penarikan kembali batch produk jadi atau seluruh produk jadi yang bersangkutan. C. Tindak lanjut lainnya yang sesuai, misalnya pemusnahan produk atau penghentian produk. Yang keempat yaitu pencatatan dan pelaporan ke atasan. Yang ketiga adalah pemalsuan. Keluhan yang berkaitan dengan produk palsu atau pemalsuan obat ditangani oleh Badan POM dengan cara seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang obat telah ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat. B. Pengendalian dan pengawasan obat dilakukan dengan suatu sistem yang disebut Total Quality Assurance yang meliputi 1. Penetapan standar yaitu Farmakope Indonesia, CPOB, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian dan pendaftaran obat. Yang ketiga, pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat yang berkaitan dengan penetapan standar. Yang keempat, sampling dan pengujian obat beredar. Yang kelima, pengawasan penandaan dan promosi obat. Yang keenam, pengawasan dilakukan oleh pengawas farmasi yang ada pada unit pelaksanaan teknis Badan POM, yaitu Balai POM di setiap provinsi. Yang ketujuh, yaitu pengawasan terhadap sarana produksi, industri farmasi, distribusi atau pedagang besar farmasi, dan pelayanan obat atau apotek dan toko obat berizin dilakukan secara rutin, terpadu, dan berkesinambungan. Yang kedelapan, pengawasan terhadap sarana produksi obat dilakukan agar selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Yang kesembilan, pengawasan terhadap peredaran obat dilakukan antara lain terhadap pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan obat. Selanjutnya yaitu bila diketahui suatu sarana melanggar, maka dengan kewenangan yang ada, berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
Menteri Kesehatan dapat memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi terhadap sarana kesehatan yang melanggar dapat teguran, peringatan, penghentian sementara kegiatan sampai pencabutan izin yang bersangkutan. Operasi penertiban peredaran obat tersebut telah dan akan terus dilakukan oleh Badan POM yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat yaitu dokumentasi. Dalam menangani dokumentasi, perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Dokumen hendaklah dirancang dan dibuat dengan teliti, agar dapat digunakan dengan mudah, benar, dan efektif. Yang kedua, dokumen hendaklah dapat mencatat kegiatan di bidang produksi, pengawasan mutu, pemeliharaan peralatan, pergudangan, distribusi, dan hal spesifik lainnya yang berkaitan dengan CPOB. 3. Dokumen hendaklah mencakup semua data penting, tetapi tidak perlu berlebihan dan dijaga agar selalu aktual. Setiap perubahan hendaklah disahkan secara resmi. Yang kelima, prosedur dan keluhan ke BPOM. Badan POM hendaklah diberitahukan apabila industri farmasi mempertimbangkan tindakan yang terkait dengan kemungkinan kesalahan pembuatan, kerusakan produk, pemalsuan, atau segala hal lain yang serius mengenai mutu produk. Selanjutnya yaitu tentang penarikan produk. Penarikan kembali produk adalah suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch produk tertentu dari peredaran. Yang pertama yaitu dari segi personil. Hendaknya ditunjuk personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi penarikan kembali produk, termasuk personil lain dalam jumlah yang cukup. Yang pertama, Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji, dan melatihkan protap ini, serta mengkoordinasikan pelaksanaan penarikan kembali produk. Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab untuk melakukan pembekuan dan penarikan kembali produk yang merugikan. Selanjutnya, Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab untuk menerima, memisahkan produk yang ditarik dari peredaran ke tempat yang sudah ditentukan, dan rekonsiliasi hasil penarikan produk. Prosedur penarikan kembali produk yaitu mengandung unsur-unsur utama dalam penarikan kembali diantaranya penugasan peran dan tanggung jawab, evaluasi pengaduan atau kondisi, identifikasi produk yang terlibat, dan pemberitahuan pihak yang terkena dampak. Hal ini adalah skema prosedur penarikan kembali produk. Yang pertama yaitu laporan adanya cacat atau reaksi yang merugikan, yang kedua keputusan penarikan, yang ketiga perintah penarikan, yang kemudian laporan pelaksanaan penarikan, yang kemudian penerimaan hasil penarikan, selanjutnya rencana pemusnahan, dan yang terakhir itu dilakukan pemusnahan. Produk kembalian dan pemusnahan. Produk kembalian dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Produk kembalian yang masih memenuhi spesifikasi dan karena itu dapat dikembalikan ke dalam persediaan. Yang kedua, produk kembalian yang dapat diproses ulang. Dan yang ketiga, produk kembalian yang tidak memenuhi spesifikasi tidak dapat diproses ulang. Selanjutnya yaitu tentang dokumentasi berdasarkan Peraturan Kepala BPOM dan Republik Indonesia Nomor HK 03134111127542 tahun 2012 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Dokumentasi penarikan kembali produk obat harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Perkembangan proses penarikan obat dan atau bahan obat harus didokumentasikan dan dilaporkan, serta dibuat laporan akhir setelah selesai penarikan, termasuk rekonsiliasi antara jumlah yang dikirim dan dikembalikan. Yang kedua, dokumentasi pelaksanaan penarikan obat dan atau bahan obat harus selalu tersedia pada saat pemeriksaan dari instansi berwenang. Yang ketiga, semua dokumen penarikan obat dan atau bahan obat harus didokumentasikan oleh penanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang tercantum pada uraian tugas. Semua proses penanganan ini harus terdokumentasi dengan baik. Berikut adalah contoh dokumen protap penanganan keluhan produk, yaitu ada nama perusahaan, dan yang kolom kedua ada protap penanganan keluhan produk. Yang pertama ada tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, prosedur teknis, dan referensi. Selanjutnya yaitu ada contoh dokumen rekaman hasil pemeriksaan keluhan, yaitu ada nomor berapa, dari mana, produk apa, nomor batch berapa, keluhannya apa, tanggal berapa, jumlahnya berapa, tanggal analisis itu kapan, dan tanggal laporan itu kapan.
hasil parameternya, yaitu ada parameternya apa, sampel keluhan batch-nya nomor berapa, dan sampel tertinggal batch nomor berapa. Selanjutnya yaitu contoh dokumen nota penarikan kembali produk jadi, yaitu tujuannya apa, alasan penarikannya apa, pemrakarsa penarikan kembali yaitu perusahaan atau badan POM, tingkat penarikan kembali produk jadi, tindakan pengamanan pendahuluan, pertimbangan untuk penarikan kembali, serta pelaksanaan penarikan kembali. Sedangkan ini adalah contoh surat penarikan kembali produk obat jadi, yaitu contohnya adalah dari PT Kalbe Farma. Itu penarikan kembali terhadap salah satu obat yang dihasilkan oleh PT Kalbe Farma, yaitu Buvanesp-Spinal. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya.